Ancaman apa yang sedang kita hadapi, terutama yang jurnalis hadapi hari ini? Ya. Dampak kita menjadi budak dari AI ini, yang kemudian memunculkan persoalan-persoalan sosial. Apa dampak yang Dampaknya saya mengkhawatirkan di Aceh, kita kok usah dilihat begitu banyaklah warung kopi menjamur. Berapa banyak yang benar-benar menyelesaikan pekerjaan. Kita akan katakan kan semakin gapnya pertama apa? Anak. Orang pertama yang dia blok IG-nya adalah orang tua dia. Nah, itu gejala apa? Eits, subscribe dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita berada di ruang Memorial Kes Bangpol Aceh dalam agenda bincang podcast kewaspadaan, dan topik hari ini menyangkut dengan perkembangan AI dan tantangannya. Hari ini di ruang Memorial Kes Bangpol telah hadir 3 narasumber yang luar biasa kapasitasnya. Saya perkenalkan beliau. Nah, yang pertama Pak Yudi Kasmara. Apa kabar Pak? Sehat Pak? Sehat, alhamdulillah. Terima kasih kehadirannya di podcast Kes Bangpol. Luar biasa. Yang kedua, ini senior kita ini, Prof. Dr. KBA Kamur Zaman Musamam Ahmad. Kabar Prof? Sehat Prof? Alhamdulillah sehat, hadir. Ini pertemuan keberapa kita ini? Kayaknya setelah sekian tahun nggak jumpa. Baik, terima kasih Prof. Dan yang ketiga sahabat saya Reza Munawi, Ketua AJI. Apa kabar Reza? Sehat? Bang, sehat-sehat. Siap kita Kita sapara Pak Haji. Iya, lagi tanya, jenggotnya udah dicicil belum? Reza, ini semuanya kita hari ini topik AI kan topik menarik ya. Jadi sekarang siapa yang nggak mempergunakan AI? Betul. Jadi anak SMA, kuliah, guru besar sekalipun mempergunakan AI. Tapi kan ada persoalan di lapangan. Bagaimana kemudian kemanfaatannya, bagaimana tantangannya. Barangkali itu kita mau bahas ya. Terutama kita undang Pak Yudi Kasmara. Barangkali bisa memberi gambaran awal di tengah perkembangan AI hari ini, bagaimana kesiapan pemerintah Aceh, terutama menyikapi maraknya perkembangan AI yang barangkali kan butuh antisipasi, terutama untuk menghindari maraknya berita hoax, kemudian ada video-video hasil produksi AI itu yang membuat potensi konflik kemudian secara sosial dan seterusnya. Silakan. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pemandu acara. Terkait masa kesiapan dari pemerintah Aceh sendiri terhadap perkembangan AI ini, sebenarnya kita lihat dulu regulasinya di atasnya. Regulasinya kalau kita lihat di sini bahwa sampai dengan pertengahan tahun 2025 ini aturan yang mengikat itu belum ada khusus yang bicarakan masalah AI. Tapi secara terpisah-pisah itu sudah ada. Kenapa saya bilang terpisah-pisah? Contoh, ada yang mengatur masalah regulasi masalah data pribadi. Ya, kemudian lagi ada aturan lagi masalah etika berkomunikasi. Ya. Kemudian lagi ada masalah lagi terhadap keamanan informasi. Nah, itu yang masih belum disatukan jadi satu yang komplit menjadi suatu regulasi AI itu masih terberai. Nah, tapi tidak tutup, kita lihat dulu apa persiapan untuk itu semua. Mungkin kita lihat adanya mungkin di pemerintah Aceh infrastrukturnya kita lihat dulu. Nah, infrastruktur sudah ada. Nah, infrastruktur sudah ada. Kita itu infrastruktur kita ya pertama kita lihat di seluruh Aceh. Hampir semua seluruh Aceh ternikmati namanya dari internet, kecuali ada beberapa titik yang saya dapat jamin itu ya sudah terkoneksi dengan internet itu, yaitu di tingkat kecamatan. Semua di kecamatan itu sudah terkoneksi semua. Nah, kalau untuk desa atau kampung ini masih ya daerah terluar lah. Ya. Terluar itu belum ternikmati dengan internet.
Cuma yang dikatakan internet ini, tapi secara komunikasi by phone itu sudah bisa. Tapi untuk menggunakan istilahnya berbagi data tentang gambar atau yang lain-lain internet lah itu belum. Titik desa masih ada berapa desa. Nah, kemudian lagi kita lihat lagi apa kesiapan dari terhadap infrastruktur itu. Kemudian dampaknya. Nah, infrastruktur itu ya tentulah yang selama ini data kita itu yang pertama kita ada 3 tempat, yaitu pertama di data center di PDN, kemudian ada di data center Banda Aceh, kemudian ada lagi di dalam kita alhamdulillah di tahun ini ada kerjasama dengan Telkom di Nucentric data center kita. Kenapa dikhawatirkan di sini? Dikhawatirkan Pak, namanya data itu 24 jam dan harus standby. Sampai jangan sampai suatu saat nanti ada trouble. Nah, trouble di sini kita lihat ada halnya nanti trouble-nya dari aplikasi, kemudian ada trouble-nya dari jaringan. Nah, kalau dari jaringan di sini yang perlu kita jaga. Nah, kemudian lagi terkait masalah persiapan dari kita ada SDM. Apa itu, Pak? Sumber daya manusianya. Oh, SDM ya. Sumber daya manusianya kita lihat di sini kita mungkin masih bisa sumber daya manusia kita itu masih istilahnya hanya membuat sistem untuk menyampaikan data dan informasi. Nah, secara teknologi AI-nya kita pun belum terlalu jauh, sudah mengarah sudah ke situ. Contoh di aplikasi PPID kita itu ada namanya AI yang mimik. Kebutuhan untuk orang kebutuhan khusus bersuara itu pakai AI. Yang kemudian lagi kita ada chatbot. Contohnya seperti kita menanyakan aplikasi ada apa di pemerintah Aceh. Itu ada nanti bisa diakses. Nah, itu kemudian lagi selain SDM kemudian juga tidak kalah pentingnya itu anggaran. Nah, di anggaran pemerintah Aceh menggelontorkan dana. Ya, saya bilang lah, istilahnya sangat tidak mendukung. Jadi maksudnya gini, tidak mendukung secara 100% itu juga istilahnya masih kurang. Belum maksimal. Masih maksimal, terutama terhadap yang intinya untuk pengembang SDM. Cara infrastruktur untuk server sekarang tidak bisa semena-mena. Kalau kemudian soal perlindungan data, Pak. Ya. Nah, ini kan kalau data bocor seringkali kemudian memunculkan potensi konflik juga kan, kerawanan terhadap hal-hal yang di masyarakat. Bagaimana kesiapan pemerintah supaya data-data masyarakat ini atau data-data negara itu tidak kemudian menjadi konsumsi publik. Jadi gini, masa perlindungan data, alhamdulillah kemarin saya sudah dapat informasi dari berita-berita ya di media elektronik. Itu aturan dari Komdigi sendiri. Ini lagi menyusun setiap operator itu boleh mengeluarkan tiga nomor. Oke. Tiga nomor. Satu username, itu satu nama. Satu orang 3 nomor yang terdaftar di NIK, lebih tidak boleh. Nah, ini juga yang menjadi isu saya kemarin itu yang saya pertanyaan begitu ada kebijakan publik. Ini gimana nih ke depannya pemerintah? Ini maaf saya bilang, masa perlindungan data ini sangat riskan. Fenomenanya banyak yang disalahgunakan. Contoh saya bilang yang lagi tren-tren lagi viral ini adalah telepon. Jadi telepon itu ya, tiap hari dia nelpon. Jadi ada AI itu yang menempel. Ini kita lihat teknologinya. Yang menempel, dia membicarakan yang mengindikasikan yes, yang indikasi yes, iya atau oke. Nah begitu oke, telepon dia langsung terekam. Yes, oke berarti. Ini nama si oke. Nanti begitu oke secara sistem itu langsung masuk semua. Jadi adalah kejadian yang sudah itu mungkin beberapa hari yang lalu itu ya lumayan sih istilahnya lantaran kurang literasi. Nah, kurang literasi. Nah, di sini perannya literasi digital. Nah, literasi apa yang kemudian perlu dilakukan? Ya, literasi digital itu yang perlu dikedepankan. Ini pun dari segi anggaran kita kurang. Literasi digital, ya harapannya di Komdigi itu ya
istilahnya ada transfer pusat ke daerah itu yang mengharuskan literasi kita itu dimantapkan. Kita nanti kita bercerita lagi tentang sosmed. Coba gini, literasi kita ini cukup bahaya, kenapa? Orang awam yang nggak paham. Iya. Orang yang tidak paham, terutama contoh saya bilang, like saja tidak boleh, Pak. Ujaran kebencian nih, ada undang-undangnya ujaran kebencian. Like saja kena kita. Kena. Itu ujaran kebencian. Nah, apalagi yang namanya apa istilahnya kalau kita bilang Sudah share, sudah berkomen. ya. Itu lebih lagi. Nah, yang cukup menarik ini saya buat cerita sedikit lagi terhadap apa yang sudah dibuat sama pemerintah Aceh terhadap yang sekarang sudah fenomena cukup mencemaskan. Data terakhir kemarin saya lihat di televisi juga udah pemain judol itu Judi online. itu sudah jutaan Di Aceh. seluruh Indonesia. Saya dapat Indonesia. di seluruh jutaan. Kalau tidak salah saya sekitar 1 juta sekian lah. Saya kurang apa. Itu beritanya saya lihat di ranteknya di TV One. Iya. Nah, kita secara kearifan lokal, alhamdulillah 2-3 tahun yang 4 tahun bahkan sudah. Kita sudah menyurati Marau MPU. Tolong Kominfo dulu namanya. Tolong Kominfo tolonglah operator tuh diantisipasi lah masa judul nih. Ternyata ya saya bilang nih maaf saya bilang kita ada kita lihat di situ kan bukan lantaran kita ini hanya mungkin kita muslim di sini ya pengaruhnya ke situ. Yang lain kan banyak yang istilahnya non muslim. Jadi istilahnya nggak terdampak permintaan pemerintah Aceh itu. Nah sekarang baru terasa. Oh judul ini sudah merebak di mana-mana, nggak pandang usia. Nah, kemudian ada pinjol lagi. Nah, harapannya intinya keamanan yang perlu sangat penting itu adalah keamanan data pribadi dulu. Kalau sudah masuk data pribadi itu saya yakin semuanya bisa. Kejahatan siber itu bisa dicari itu adalah dengan data pribadi. Baik Pak Yudi, kita beralih ke Prof. KBA. Silakan Pak. Sebagai antropolog dan dekan Fakultas Syariah dan Hukum Winaraniri, kalau kemudian kita bicara secara antropologis barangkali dampak positif dan negatif dari keberadaan artificial intelligence ini terhadap perubahan sosial masyarakat ini, mungkin bisa dijelaskan. Oke, baik. Terima kasih Pak Dr. Mukhlisuddin Ilyas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih atas undangan dan diskusi yang cukup menarik tadi sudah dimulai. Seharusnya saya ingin lanjut dengar Pak, karena ternyata agak ruwetly masalah AI ini. Saya mungkin jawab secara ini aja Pak ya, secara sederhana ya. Awalnya internet itu dia hanya menyediakan data dan informasi. Ya. Itu satu awalnya ya. Jadi orang kemudian menulis keyword. Ya, keyword. Jadi dalam kajian saya tulis itu namanya keyword base. Jadi apa yang kita cari. Tetapi dari konteks data berubah ke pengetahuan. Nah, ketika dia berubah ke pengetahuan, kita dibantu oleh AI. Dan kalaupun kita tanya sama Meta, Gemini, sama ChatGPT, dia akan bilang, saya itu asisten, pembantu. Karena logika asisten, maka dia hanya menerima perintah. Maka berubah dia Pak Mukhlis dari keyword base kepada prompt based knowledge. Dari awalnya yang dia adalah untuk data dan informasi, berubah di suite karena kita telah menyuplai sekian puluh tahun informasi ke sistem ini, ke big data, akhirnya dia berubah menjadi memproduksi pengetahuan. Nah, memproduksi pengetahuan ini bersamaan
dengan memproduksi kecerdasan buatan. Jadi dia hadir bersamaan ini. Jadi artificial intelligence itu kemudian menjadi bagian terpenting dalam membantu memproduksi yang tadinya informasi berubah menjadi pengetahuan. Dan ini tidak bisa dilawan. Bahkan pemerintah sudah memberikan lampu hijau di dunia perguruan tinggi untuk menggunakan AI tool. Dan itu tidak ada masalah karena nggak bisa dibendung. Nah, cuma sekarang kan begini Pak Mukhlis ya. Ketika dia sudah berubah menjadi data dari kepengetahuan, maka karena kita terlalu sensitivity kemanusiaan kita luahkan pada AI, apakah ChatGPT, Gemini, apapun lah namanya sekarang itu, kita memberikan rangsangan-rangsangan rasa emosi ke aplikasi ini. Tadi awalnya dia memproduksi sesuatu yang bersifat knowledge, akhirnya dia memproduksi sesuatu yang bersifat emotion. Nah, ketika dia sudah memproduksi yang bersifat emotion, rasa, dan orang sudah bisa memberikan berbagai prompt istilahnya anak-anak tuh, dan prompt itulah kemudian yang menghasilkan sesuatu yang di luar imajinasi, tetapi bisa memuaskan rasa tadi dalam diri manusia. Nah, ini yang terjadi hari ini, perubahan ini. Perubahannya apa? Orang tidak bisa menampilkan visualisasi pemikirannya karena keterbatasan. Akhirnya dia dengan model prompt tadi, knowledge tadi itu, dia memvisualisasikan bukan satisfying knowledge, tapi satisfying emotion. Nah, dalam rekayasa kebudayaan, satu faktor yang paling penting yang merubah perilaku adalah taste. Rasa. Kalau AI ini tidak hanya lagi memproduksi knowledge, tetapi memproduksi keterhubungan taste antara kita dengan teknologi, maka dia bisa menghijack. Hijack itu artinya apa? Membajak. Membajak tubuh kita, dan kita yang tadinya menjadikan dia sebagai asisten, berubah kita yang menjadi asisten dia. Sedap. Ya. Udah. Ketika dia sudah menjadi taste, akhirnya AI yang tadi diceritakan oleh Bapak, itu dia menjadi bagian dari produksi kebudayaan baru. Artinya AI sekarang itu bagian pada kehidupan perilaku manusia. Ya, kenapa? Karena begini, yang tadinya konsumen internet itu ada di urban area, kan? Tetapi dengan tadi disampaikan oleh beliau, internet sudah ada jaringan di kampung-kampung, dia tidak ada infrastruktur berpikirnya untuk menghadapi internet ini, Pak. Digital life ini. Kenapa? Dia langsung nyemplung. Yang dalam bahasa mungkin tadi namanya digital literasi ya. Nah, ketika nyemplung ini, kalau kita dalam sungai, kelelep. Ketika dalam bahasa Aceh disebut buhu. Buhu itu artinya apa? Dia tidak bisa lagi membedakan what is knowledge, what is data, and what is imagination, and what is the real life. Itu yang terjadi hari ini, Pak. Akhirnya orang berfantasi dengan AI. Awalnya dulu kamera merubah yang tadi yang tidak cantik menjadi menarik. Tetapi hari ini yang menarik cantik itu udah diambil skincare. Sedap. Ya benar. Ini menarik, Pak. Diambil dari skincare. Kenapa? Karena TikTok, Shopee Affiliate mengenerate itu pemahaman, Pak. Jadi, if you want to be a beauty, you should use the skincare. Udah. Nah, akhirnya tadi visualisasi beautiness, ini contoh aja Pak ya. Beautiness ini menciptakan yang disebut dengan fake faces. Wajah yang palsu. Orang menikmati itu. Dulu kita teriak ketika ada orang di Facebook
membuat nama-nama palsu. Tetapi sekarang orang bisa live di TikTok, di apapun, dengan dia menggunakan wajah yang palsu. Dan ini Pak Dir, bukan terjadi di kawasan urban area. Tetapi dia terjadi di remote area. Dan bagi mereka, fake itu menjadi sesuatu yang penting mereka lakukan, bukan karena kebudayaan, because of income. Artinya, Prof, sesuatu yang kemudian sifatnya hoa secara umum, Ya, sesuatu yang sifatnya bukan, ya, kemudian diproduksi menjadi pendapatan, ya. dan itu biasa saja. Biasakan apa? Orang disuit pemikirannya tadi. Disuit. Jadi yang dirubah itu mindset masyarakat. Oke, kemudian di mana posisi kita sebagai rakyat Aceh yang katanya kita sangat kuat secara kemampuan agama, kebudayaan kita juga kuat. Di mana posisi agama dan kebudayaan untuk membentengi ini? Gini dia Pak Dir, semua kebudayaan, agama, knowledge, paradigm, apapun lah istilahnya, worldview, tadi saya katakan di awal sudah di-hijack. Hijack itu artinya dibajak. Dibajak itu artinya apa? Tadi yang tadi saya katakan, before you are my slave, sebelumnya kamu adalah sebagai saya punya budak, tetapi karena orang tadi yang Pak Mukhlis tanyakan itu tidak tahu cara masuk ke dunia ini, akhirnya dia menjadi slave. Slave itu artinya budak. Budak dari AI ini. Tetapi orang-orang yang cerdas, yang tadi kan ada negatif, ada positif, memanfaatkan ini bukan pada produksi kebudayaan, tetapi pada produksi kekayaan. Apa kemudian dampak kita menjadi budak dari AI ini yang kemudian memunculkan persoalan-persoalan sosial? Apa dampak yang dampaknya cukup besar dan sekarang sudah ada riset. Riset terbaru yang saya beli buku kemarin tuh Anxiety namanya ya. Sekarang di kalangan anak SMP, anak SMA itu muncul namanya kegelisahan yang tidak terus-menerus. Anxiety, jadi gelisah dia. Dan cepat gundah. Itu anak-anak sekarang terjadi. Kemudian lalu curhat dengan AI. Bukan hanya curhat Pak sekarang Pak. Dia sekarang bukan curhat, tetapi dia bisa menciptakan sosok dia yang lain di alam maya. Makanya sekarang ngetrend di kalangan anak-anak namanya istilahnya akun second. So, akun second adalah representasi self dia, jiwa dia yang lain yang itu diimajinasikan. Dulu di barat itu orang menciptakan namanya tokoh avatar. Tapi anak-anak sekarang dia membuat akun second, akun third, bahkan akun fourth. Dan fourth akun ini, 4 akun ini dengan berbagai karakter dia. Nah, orang yang boleh follow akun second ini orang-orang tertentu. Yang follow akun 3. Jadi kenapa? Karena dia ingin memvisualisasikan imajinasi tadi yang saya katakan. Imajinasi fake tadi. Dan ketika kita lihat dalam real life, akhirnya dia suffer. Bahasa Inggris suffer itu artinya menderita. Dan saya sudah bicara dengan pengampu kebijakan. Ini masalah besar di Aceh. Kenapa? Dulu masalah ini ada di kawasan urban. Tetapi masalah sekarang itu ada di kawasan kampung. Dan visualisasi dan imajinasi ini terus digemborkan bukan tentang perubahan cara berpikir, tetapi bagaimana cara mendapatkan cuan. So, you do this, kamu melakukan ini akan mendapatkan cuan. Even kendati pun nanti kamu sendiri akan rusak. Makanya ini yang sekarang kita hadapi, Pak. Perubahan perilaku masyarakat yang dia itu tidak bisa menentukan siapa sesungguhnya dia dalam bentuk self dia, jiwa dia. Kenapa? Dia melakukan proses imajinasi, Pak, visualisasi self dia, diri dia, Pak, di alam maya. Dan itulah yang difasilitasi oleh AI. Saya bisa membuat tokoh imajinasi saya, dulu itu kan dengan gambar. Tapi sekarang saya bisa membuat diri saya sendiri. Jadi akhirnya manipulasi dalam konteks dunia digital itu kan sangat realitas sekarang ya. Bisa artinya dalam konteks Aceh ke depan misalnya Pak Prof KBA, apakah
potensi konflik berbasis AI ini bisa muncul? Sangat bisa, Pak. Apa indikasinya hari ini kalau selama pengamatan Prof. KBA? Kalau ke depan itu bukan konflik yang kita maknai seperti sekarang, Pak ya. Yap, yap. Tetapi nanti yang akan terjadi itu adalah akan tercipta, mungkin bahasa saya salah, Pak ya. Saya pakai bahasa Inggris, pseudo army. Pseudo army itu gini ya, Pak. Orang bisa menciptakan tokoh-tokoh baru dari inspirasinya dan itu menjadi sesuatu yang tadi beliau sampaikan. Sekarang kan bisa ada orang telepon, AI yang telepon, AI yang jawab gitu. Ya, Kan begitu ya? Ya, Sudah. Nah, era itu ini kan baru masuk kita, Pak. ya. Orang Amerika, orang di luar negeri udah diprediksi, Pak. Riset mereka kan. Sekarang yang riset terbaru yang saya dengar itu adalah riset yang mengecek otak orang. Otak yang suka memakai ChatGPT, Gemini, Meta dengan orang yang masih sangat manual. Membaca. Iya, membaca manual. Dicek, ternyata otak yang orang-orang yang pakai AI itu vibranya nggak ada, Pak. Kosong. Saya nggak mau katakan itu, nanti bilang nggak ada otak. Kenapa? Dia hanya tadi, Pak, karena prompt based knowledge, Pak. Termasuk tren menulis dengan komputer dan menulis tangan. Ya, makanya itulah sekarang saya mulai menulis statusnya dengan tangan. Saya juga tangan-tangan, Pak. Jadi kenapa? Itu untuk melatih ini, Pak. Ya. Untuk melatih, saya nggak paham, saya bukan ahli otak. Tetapi saya kemarin begitu lihat, waduh ini bahaya juga nih kalau saya nggak kembali ke alam saya dulu, gitu, Pak. Alam saya menulis tangan, membaca buku, melihat secara fisik, mencium buku itu. Nah, anak-anak sekarang tuh nggak ini. Tetapi gini Pak Dir, jangan diklaim mereka bermasalah. Oke. Tetapi kita harus masuk dari perubahan cara pandang itu, Pak. Oke. Jadi ini bukan masalah, Pak. Jadi AI ini bukan masalah. Bukan masalah. Tapi Sebuah kemestian. Kemestian. Jadi sesuatu yang menjadi keniscayaan, kita harus mengisinya. harus hadapi, Pak. Harus merespon dengan positif. Merespon bukan dalam kategori salah benar. Oke. Kalau salah benar, banyak juga manfaat dari AI. Yap. Banyak sekali. Luar biasa banyak. Tetapi sekarang ketika AI tidak lagi hanya mengenerate knowledge, tetapi mengenerate soul, mengenerate consciousness, kesadaran. Nah, di situ kita harus masuk, Pak. Artinya peranan literasi digital seperti ini masih. Oh, Ini Pak. ya. Ya, ini menarik, Pak. Kenapa saya bilang literasi digital? Saya mengkhawatirkan di Aceh, kita nggak usah dilihat begitu banyaklah warung kopi menjamur. Berapa banyak yang benar-benar menyelesaikan pekerjaan. Tapi tidak, sampai begadang tiap malam. Itu bermain game online. Ya. Ya, itu yang namanya kemajuan global, yang revolusi 4.0 itu. Jadi menggiring ya, tapi yang tadi Pak Prof bilang tadi. Kalau dibilang yang pola pikir kita sebenarnya dari segi AI itu banyak ya. Banyak sekali AI. Cuma yang negatifnya juga banyak nih. Nah, dengan teknologi yang digunakan AI ini, harapannya filternya tuh adalah ya balik kemari orang tua, keluarga. Literasi digital itu ada dari pertama tuh ada dari keluarga. AI itu banyak sekali membantu dari segi kesehatan juga cukup luar biasa. Tinggal kita lagi memilah. Jadi kembali ke kita, Pak ya. Kita beralih ke Reza. Mbak Reza, ada di tengah AI ini, di tengah perkembangan Gemini, ChatGPT dan seterusnya. Kadang-kadang semua jadi wartawan sekarang. Ya, semua jadi wartawan. Saya jadi wartawan, Pak Yudi jadi wartawan, Pak Kabir. Jadi membuat berita sekarang dengan mudah sekali dengan ChatGPT dan AI. Tapi posisi wartawan sebagai sebuah profesi yang mulia, sebagai sebuah profesi yang memiliki kaedah-kaedah jurnalistik, terhindar dari manipulasi tadi yang disampaikan oleh Prof. KBA, bagaimana kemudian ancaman berita yang benar itu
diproduksi pada satu sisi wartawan memproduksi berita yang benar, pada isi lain banyak orang juga memproduksi berita-berita manipulatif. Ya. Nah, dalam konteks itu Bang Reza, ancaman apa yang sedang kita hadapi, terutama yang jurnalis hadapi hari ini? Ya. Mungkin sedikit Bang ya, karena pengalaman juga belum banyak, Ya. Pak Dira. Tapi kita coba lihat dari era media misalnya, dari media yang manual, media sebetulnya nggak tahu kurun waktu berapa lah, mungkin dari 2000-an lah kita lihat. Itu banyak perubahan, banyak kemudian juga penyesuaian. Misalnya katakanlah dulu dari media cetak, media print, Ya. kemudian masif media visual misalnya TV segala macam, kemudian tidak lama langsung ke media digital yang sebelumnya sangat asing, tapi kemudian ya sekarang seperti itu mengakses media. Dan jurnalis media hadir dengan perubahan itu, dia tetap hadir, tetap konsisten. Pada dasarnya tidak masalah ada perubahan segala macam ini itu biasa. Perubahan itu akan membuat teknik atau mungkin cara orang menikmati informasi itu berbeda, paling itu. Nah, dari sekian perubahan ini kalau kita perhatikan sebetulnya yang tidak perlu berubah, yang utama ya adalah kode etik. Nah, yang kita lihat itu kayaknya kode etik belum ada perubahan, dan selama perubahan ini kita perhatikan juga jika seorang jurnalis benar-benar menjalankan kode etik di era-era perubahan ini, itu tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Memang ada nanti kalau kemudian di era media cyber, Dewan Pers kemudian mengeluarkan lagi pedoman pemberitaan media cyber. Tapi untuk jurnalis, cara-cara mendapatkan informasi, cara-cara merangkai informasi itu tetap berpegang teguh pada kode etik. Dan kita lihat selama itu dilakukan, selama itu dipegang teguh oleh jurnalis, oleh wartawan, kecil kemungkinan ada masalah. Belum lagi, memang ada perubahan. Ada perubahan sekarang misalnya begini. Dulu struktur media itu sangat gemuk misalnya, katakanlah. Dan memang ada kelebihan, ada kelemahan. Kelebihannya misalnya, informasi itu cukup baik tersaring. Dari level misalnya, informasi itu dicari oleh si jurnalis, kemudian informasi dibuat, kemudian informasi itu diolah lagi oleh redakturnya. Orang yang tidak terlibat langsung ke lokasi dia mencari informasi. Dan struktur ini cukup membantu. Belum lagi ada proses rapat, mulai dari pagi, kemudian sore, kemudian nanti malam dicek lagi oleh mereka yang piket. Nah, di kekinian mungkin media struktur redaksinya sedikit ramping. Karena bantuan teknologi juga, karena juga kondisi ekonomi media itu sendiri juga. Jadi ada banyak faktor sebetulnya. Ada resiko di sini sedikit memang. Jadi belum lagi ke AI misalnya, masih di level. Ada resiko di sini sedikit ketika misalnya pos-pos struktur redaksi itu terlewati dan informasi itu bisa bablas. Takutnya kan itu. Informasi itu bisa bablas, bisa tidak diuji. Dan itu terjadi sebetulnya korelasinya adalah ke kode etik itu tadi. Nah, pada dasarnya tidak ada masalah. Misalnya kita mengalami perubahan sangat cepat memang. Kita baru belajar kemarin masalah SEO misalnya segala macam itu. Sekarang kita beralih dengan ini ya. Sudah AI lagi sekarang, dan AI-nya pun cukup banyak. Tapi poinnya adalah jurnalis itu wajib berpegang pada kode etik jurnalistik itu. Dan tapi kemudian Mbak Reza, jurnalis sebagai pengontrol sosial, apakah jurnalis sangat terbantu dengan AI ini? Ya, saya pribadi melihat terbantu. Nah, posisi AI juga sebagai pembantu. Jadi saya tidak setuju misalnya AI itu pembuat berita. Itu tidak. Nah, AI itu membantu jurnalis. Teknologi itu membantu jurnalis. Saya melihat jurnalis sebelum saya misalnya menggunakan kamera yang sangat besar. Kemudian teknologi merampingkannya, memudahkannya. Dulu saya misalnya melihat orang tua saya di jurnalis itu menggunakan pita, kemudian saya sempat
pakai itu 3CCD, itu kaset kecil Bang. Kemudian saat itu ketika ada senior yang menggunakan memory card misalnya, itu dianggap aneh di masanya, dianggap aneh. Tapi mau tidak mau, rupanya sekarang yang pakai kaset itu aneh. Yang pakai itu aneh. Jadi sesuatu yang biasa jadi aneh ya. Saya termasuk orang yang melihat Bang Mukhtar misalnya itu aneh, dia pakai memori kan segala macam. Nah, sekarang kebalikan. Nah, AI juga sebetulnya, kalau jurnalis muda sekarang sebenarnya sangat tidak asing mereka dengan AI. Sangat tidak asing. Dan misalnya dulu transkrip rekaman, itu dilakukan manual memang segala macam. Sekarang dengan AI, bahkan dengan sebelum era AI kayak sekarang, sebetulnya di banyak aplikasi juga sudah bisa membantu itu. Nah, kemudian jangan lupa ada kode etik. Iya. Kode etik itu kemudian jurnalis dituntut independen, misalnya diantaranya ada 11 pasal. Kemudian harus jujur, kemudian menguji. Kemudian sebetulnya ada di luar itu adalah tadi tes ya, Prof ya, katanya tes ya. Kalau kita di pembuat, katakanlah kami misalnya memproduksi, yang kami kunci, kayaknya yang lain nggak bisa kami kunci nih. Pengetahuan segala macam kan sudah arusnya sangat besar, big data memang ya. Itu kelengahan kita mungkin dengan serta-merta memberikan data itu mungkin kita sudah lewat itu. Namun ada yang bisa di-keep sampai sekarang, dan saya nggak tahu juga apakah ini sampai kapan bisa disimpan. Feel kalau di pembuat saya. Rasa ya. Nah, dan feel itu kayaknya belum bisa dibeli oleh ChatGPT. Sepertinya. Dan ini hadiah terbesar dari kayak lain sudah bisa semua. Sudah. Tapi nanti kalau sudah metodenya penelitian sampai otak itu, saya takutnya juga salah akan bisa dicapai juga, mungkin ya, tapi kita nggak tahu karena memang belajar semua ini tuh mungkin bisa, tapi sejauh ini kalau saya lihat adalah feel, jadi rasa, dan itu adalah kelebihan kita, dan itu menjadi pembeda antara saya dan Pak Dir dengan Prof, itu menjadi pembeda. Bahkan ketika kita misalnya melihat suatu benda, kemudian kami ingin menuliskannya atau ingin mendeskripsikannya, itu kita akan berbeda feel, cara berbicara juga, cara penyampaian, dan itu juga sangat AI itu kayaknya kalau di jurnalis, karena sejauh ini belum bisa ini sangat dibutuhkan di jurnalis. Misalnya untuk liputan tertentu, itu ada namanya teknik menembus narasumber misalnya. Nah, itu sangat dekat dengan feel. Misalnya saya ingin mewawancarai korban kebakaran lah, katakan. Tentu saya tidak bertanya seperti mewawancarai peristiwa lain. Bagaimana metode pendekatan, dan feel itu terbentuk karena juga pengalaman segala macam. Jadi tidak bisa didapat serta-merta dari big data yang backgroundnya macam-macam sebenarnya di situ. Jadi kalau saya pikir adalah kode etik menjadi kunci di jurnalis. AI adalah AI, dia hanya membantu, asisten, meringkas. Jurnalis harus pada posisinya dengan kode etik. Tadi sudah sangat lengkap sebetulnya. Kita kalah di literasi, saya sangat sepakat. Dari era 2000 sampai sekarang, semua itu kita nikmati tanpa misalnya lebih dulu mempelajari. Melarang tidak mungkin seperti Prof. Betul. Melarang tidak mungkin. Melarang, membendung itu tidak mungkin. Tetapi memperkuat literasi misalnya. Memperkuat literasi, dan itu menjadi PR. Termasuk barangkali bagaimana kemudian apakah misalnya AJI misalnya atau organisasi lain yang mewadahi jurnalis, apakah ini wartawannya dibekali untuk merespon tingkat keberadaan AI? Sudah. Untuk di AJI sendiri sebetulnya sudah ada 2 buku yang ditulis itu terkait AI. Sudah ada 2 buku itu untuk jurnalis dan media memang. Nah, sebelumnya sudah banyak pelatihan juga sebetulnya, tapi ini sangat dekat dengan era hoax. AI ini sangat dekat. Kami sedang betul-betul mewanti-wanti teman-teman belajar terkait bagaimana menangkal hoax,
menjadi pemeriksa fakta, kemudian segala macam. Ini belum tuntas sebetulnya. Bagaimana kira-kira dikasih dulu ke kami Pak Reza, ya Pak ya, dikasih dulu kami ciri-ciri atau cara mudah mengidentifikasi apakah ini beritanya benar atau beritanya hoax. Kalau hoax kan bukan produk jurnalistik, Ya. Pak Dir. Boleh saya jawab dikit? Sebentar. Oke. Terkait masalah nih hoax nih. Nah, terkait masalah hoax itu sebenarnya itu ada situsnya, websitenya dari terhadap Komdiki dulu. Itu mengecek kebenaran, terutama yang menilai terhadap kejelekan terhadap pelayanan pemerintah. Langsung ya dicek di situ apa. Nah, dulu kita pakai. Ada websitenya Pak ya? Ada. Apa namanya? Kalau di kita dulu yang mengelola juga dulu Pak Al, ya, yang mengelola itu ada bidang sebelah. Jadi DB namanya. Jadi database DB itu diambil di situ, kemudian dia langsung memberi jawaban nanti dari kita punya sumbernya dari Kementerian Komdiki. Itu khusus untuk pemerintah. Wah, ini kan kita menjaga pencitraan pemerintah terhadap umat, pelayanan gini, enggak pas lah rumah sakit gini. Ternyata enggak ada, memang bagus. Nah, itu ditangkis dengan aplikasi awak, kita aplikasi awak DB. Kemudian lagi di kementerian itu ada namanya, memang ada situsnya untuk menangkis hoax di Komdiki, Pak. Oke. Ya, terima kasih. Oke. Bang Reza, mungkin barangkali bisa nggak diberi semacam masukan terhadap rekan-rekan, terutama rekan-rekan jurnalis atau barangkali juga para pemerintah, ya, para pembuat kebijakan, supaya produksi jurnalis ini dihargai dan kita sebagai penikmat, kita sebagai masyarakat cepat tahu bahwa itu adalah berita hoax atau itu beritanya nggak valid atau itu produksinya nggak seperti itu. Ya. Bagaimana caranya? Kalau hoax bukan berita ya, kita sepakat hoax sepakat. bukan berita. Tapi bagaimana kemudian masyarakat bisa mengetahuinya? Karena kan hoax ini masuk di sela-sela berita, memanfaatkan media, kemudian memanfaatkan informasi, dia hadir di situ. Nah, di AJI sendiri sebetulnya itu ada cekfakta.com, Nah, itu memang terkait berita. Kalau cek fakta itu hoax atau bukan. Kemarin praktek di Pilkada dan Pemilu. Itu ada banyak media sebetulnya, saya lupa jumlahnya, tapi ada banyak di cekfakta.com itu ada. Itu ada banyak media itu bergabung di situ, kemudian melakukan cek fakta, menjadi tim pemeriksa fakta, dan itu dilakukan manual. Dilakukan manual oleh manusia. Jadi tim di cekfakta.com itu melakukan verifikasi dengan jaringannya. Apakah diverifikasi oleh jurnalis atau juga dari anggota-anggota AJI yang saat itu sedang di lapangan. Itu ada cekfakta.com dan saat ini masih ada, webnya bisa dicek. Kemudian sebetulnya tidak hanya hoax, berita sendiri itu kadang kan ada yang keliru. Ada yang keliru. Kalau berita bohong itu bukan berita, itu bukan produk berita berarti. Karena dia sudah tidak dalam kaidah jurnalistik. Jadi tidak ada istilah berita bohong. Berarti itu bukan berita. Dia tidak layak disebut berita. Kalau saya melihatnya begitu. Nah, di berita kadang-kadang ada berita keliru dan itu terjadi kemungkinan karena kesilapan, tidak disengaja. Dan ada pedomannya kalau di media dan jurnalis. Ada pedomannya, ada kode etiknya, ada aturannya. Bagaimana kemudian jika dia tahu bahwa berita itu keliru, informasi itu keliru, dia harus bagaimana? Kalau di media misalnya harus segera koreksi segala macam. Kalau dia dengan sendirinya tahu, tetapi juga ada kadang-kadang misalnya kekeliruan informasi, dia tidak sadar kemudian setelah mempublish. Ada di situ juga hak jawab namanya, diatur juga dalam Undang-Undang Pers. Hak jawab, kemudian dia bisa menghubungi redaksinya. Redaksi kemudian wajib menayangkan hak jawab itu. Itu diatur. Nah, berita sendiri, saya pikir dengan kondisi informasi yang banyak sekarang, sangat banyak sekarang, pembaca itu ya
lagi-lagi modalnya ada literasi. Literasi. Jadi tidak juga dengan serta-merta itu menelan informasi. Dia harus membandingkan informasi, mencari sumber lain, melihat media lain. Jadi menguji informasi. Jadi penonton atau pembaca, kalau saya di posisi penonton atau pembaca, saya harus menguji lagi informasi itu, mencari bacaan lainnya. Oke. Mungkin itu kira-kira, Pak. Literasi menjadi poin sentral ya. Literasi. Oke. Ke ini dulu ke Pak Yudi. Pak Yudi, posisi pemerintah kalau kita merespon dari perkembangan artificial intelligence dan tantangannya, tentu nggak bisa bekerja sendiri. Ya. Pada satu sisi ada program yang lain juga, pada sisi lain ini juga harus kita respon juga. Nah, perlu nggak kolaborasi atau sejauh mana sekarang pemerintah Aceh itu berkolaborasi dengan instansi lain untuk betul-betul keberadaan AI ini itu memiliki kebermanfaatan bagi pendidikan, bagi kesehatan, bagi ekonomi orang Aceh juga dan seterusnya. Oke, baik, terima kasih Pak. Masalah AI ini kolaborasinya ini kalau tersentuh secara pemerintah daerah itu bukan di AI-nya, kolaborasi dalam terhadap kolaborasi contoh macam USK Pak. USK itu ada berapa, tak bilang lah saya yang membidangi di bawah Ecoportment situ kerjasama kolaborasi itu dalam pembangunan sistem informasi. Oke. Tapi mengarah ke AI itu belum ada. Dalam bentuk apa juga selama ini? Selama ini bentuknya apa? Nah, selama ini iya kerjasama dia contoh kemarin tuh dengan UIN dalam pelaksanaan pembuatan perancangan roadmap. Roadmapnya peta jalan masalah teknologi informasi ini. Nah, baru tingkat itu, tapi terlibat langsung terhadap AI ini belum Pak. Kenapa? Jadi saya nggak tahu nih ya. Belum ada, ya mungkin dari korelasinya belum kuat nih. Korelasi dari di atasnya di kementeriannya itu belum kuat. Kalau ada itu pastilah turun. Kolaborasi ini bisa kerjasama sama. Tapi arah ke depannya mungkin ini harus kita pikirkan Pak. Dengan swasta juga kayak gitu. Nah, dengan swasta cuma kita lihat lagi swasta itu kan namanya kolaborasi itu kan pasti kerjasama nih. Kerjasama MOU atau PKS kerjasama saling menguntungkan. Dan swasta nanti untungnya apa? Kok kita yang di pemerintah untungnya apa? Itu harus dikot, jadi agak sulit. Jadi lebih kalau saya berkacamata saya menilai itu tergantung kacamata teman-teman. Wah, kolaborasi AI ini bisa terwujud apabila regulasi itu jelas. Kemudian ada turunan buku kanun itu belum ada. Kalau soal misalnya kemarin satu data itu bagaimana? Itu kan terjawab salah satu apa visi misi Pak Gub. Di program kerja dia. Substansi dari satu data itu apa Pak? Substansinya adalah kolaborasi data di SKPA itu antar SKPA. Dari SKPA yang disampaikan ke portal data atau satu data Aceh yang untuk kebutuhan data nasional. Nah itu dia. Jadi regulasi juga ada, saya juga lupa ada juga regulasinya, pergubnya itu ada satu data. Prof, saya betul-betul menyimak tadi Prof. Kalau kita Prof gambarkan tadi ada semacam perubahan ya dari sebelumnya internet itu hanya menyediakan data, kemudian hari ini menjadi pengetahuan. Pada satu sisi juga menimbulkan ketimpangan, ya, terutama bagi user ya, bagi user yang memiliki pengetahuan tapi tidak memiliki rasa, dia bisa sembrono. Pada satu sisi lain, ketika ada orang memakai AI, dia memiliki rasa tapi minim pengetahuan, itu malah lebih memiliki maslahat. Nah, ketimpangan ini bisa nggak berpengaruh seseorang kemudian kesulitan dalam bekerja, kesulitan dalam mencari pekerjaan, atau bagaimana, Prof? Saya jawab secara ini Pak. Jadi gini,
kehadiran yang tadi kita khawatirkan itu kan keniscayaan. Ya. Itu satu. Nah, yang menjadi pertanyaan tentang pekerjaan ya. Ya. Nah, kalau beberapa literatur yang saya baca tentang the futures yang sekarang terjadi itu bukan lapangan kerja yang berkurang, tetapi tempat bekerja yang berpindah. Oke. Jadi cara orang melihat kerja itu yang tidak lagi sama dengan business as usual. Jadi kalau business as usual, I work and someone will pay. Orang lain akan membayar. Tetapi dengan dunia sekarang AI, artificial intelligence, bahkan AI tool, bahkan ada sekarang kampanye AI for 40. Jadi orang yang 40 tahun harus wajib kena AI. Itu berubah cara orang melihat tadi pekerjaan. Bukan lagi yang kita rasakan secara tradisional, tetapi sudah melampaui ruang dan waktu gitu. Misalnya begini, dalam era internet digital life, sekarang orang sudah membuat digital currency. Muncullah kripto. Kemudian orang membuat digital marketing. Jadi apapun yang tadinya landscape-nya di alam nyata dirubah ke alam maya. Nah, ini kan dalam bahasa yang paling sederhana menjadi tidal wave. Tidal wave itu apa? Gelombang tsunami perubahan cara hidup manusia. Nah, di beberapa negara maju mereka menyiapkan tidak hanya infrastruktur untuk user, tetapi juga infrastruktur ini untuk antisipasinya. Ya. Beberapa negara maju ya, artinya even mereka advance, tetapi mereka sudah mempersiapkan berbagai Resiko-resiko. exit strateginya, tapi juga tidak maksimal saya lihat. Dari beberapa literatur itu yang perlu dilakukan sekarang itu adalah cara kita melihat masalah, Pak Mukhlis. Jangan kita melihat masalah kita ini sebagai orang yang 40 tahun. Dulu kami begini. Itu nggak laku, Pak. Ya. Nggak laku lagi. Jadi cara melihat, selalu kan orang tua itu we before and why you do this. Nggak bisa kita masuk ke arah belakang dia. You do this because bla 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 bla. Nah itu kita nggak punya. Nah tool itu nggak ada di orang tua. Sekarang begini Pak. Dulu orang tua di kampung menganggap kita kalau sudah sukses kalau ada nomor NIK. Yes. NIK atau ASN lah. Dan orang tua tuh punya prestis. Anak saya sudah jadi PNS. Sekarang dia punya anak, hidup cuma dari saham. Dia jual beli kripto. Dia memiliki affiliate marketing. 1 bulan dia nggak perlu main kontraktor, servis sana sini, minimal laku 200 juta. Itu kan terjadi perubahan. Yeah. Mindset. Perubahan itu berubah apa? Saya mau ngumpulin duit, bukan cuma berkaya. Untuk ibu saya bisa umrah. Nah, apa yang maksudnya ingin kita sampaikan? Imajinasi how we define the success. Bagaimana kita mendapatkan, menggambarkan sukses itu tertarik dengan sendirinya, Pak. Yang tadi imajinasi 200 juta per bulan, itu imajinasi orang-orang yang kaya raya, yang toke, tapi anak SMA, anak S1, dia bisa buat itu. Nah, ini menjadi jamur di musim hujan sekarang. Artinya dia melihat kita juga berbeda anak sekarang, Pak. Anak-anak generasi sekarang, dia melihat orang tua, melihat orang-orang, dia tidak sama, Pak. Dan dia tidak akan ikut. Kita akan mengatakan kan semakin gap. Gapnya pertama apa? Anak. Saya sering bilang kemarin di Melabuh itu. Orang pertama yang dia blok IG-nya adalah orang tua dia. Nah itu gejala apa? Karena tadi Pak, karena proses imajinasi dia itu dia tidak ingin terhubung dengan orang tuanya Pak. Yang all. Ya, jadi dia orang tua dia itu kan punya dream tadi. You go to school, get the highest ranking, and then you go to good university, good result. Dia sudah bisa bayangkan. Too boring. Study is too boring. Terima kasih kehadiran bapak-bapak dari dari berbagai instansi ya, Prof KBA sebagai ketua selain antropolog dan dekan Fakultas Hukum Pengelolaan Ilmu Hukum UIN Narandiri juga
sebagai ketua FKDN. Ya. Bang Munawir, Ketua Aji, Pak Yudi dari Komimsa. Kita tadi sudah mendengar percakapan bincang kewaspadaan, ya. Jadi luar biasa dari sisinya, dari sisi kebijakannya, di Pak Yudi menyampaikan banyak hal. Kemudian dari sisi jurnalis, ya, perkembangan AI dan bagaimana kesiapan jurnalis dan pers juga dalam menyikapi keberadaan AI dan tantangannya. Dan yang terakhir tadi juga Prof. KBA menyampaikan banyak hal soal bagaimana perubahan, ya, perubahan transformasi dari yang sebelumnya hanya berbasis data kemudian menjadi pengetahuan. Dan sisi, kalau perspektif Prof. KBA, sisi positifnya lebih dominan sepertinya, ya, dari sisi negatif. Baik, kita sudah berada di sesi terakhir, Bapak-bapak. Barangkali kami minta pandangan atau closing, ya, keberadaan kita hari ini dalam podcast kewaspadaan yang mungkin nantinya akan tayang di Sago TV, dan ini barangkali menjadi literasi kita, ya, bagaimana kemudian keberadaan kita bersinergi untuk kebaikan masyarakat Aceh. Bang Reza, closingnya. Ya, kayaknya Prof. KBA punya second akun, third akun atau quad akun. Kayaknya kalau dari bahasa kan dia, kalau dari bahasa kayaknya. Iya. Oke, tapi kembali ke topik. Ini kan ada perubahan, selalu ada perubahan, dan ke arah yang kalau kami melihatnya ke arah maju, memudahkan, kemudian harusnya itu kan positif. Iya. Nah, di jurnalis jelas misalnya ada aturan-aturan yang harus dipegang, karena di tiap perubahan itu biasanya juga ada celah. Kalau disengaja diniatkan juga buruknya, ya. Kalau disengaja itu pasti ada celah, itu membuat informasi itu menjadi tidak akurat, tidak transparan segala macam. Di AI juga misalnya, kenapa jurnalis misalnya harus diajak, memang wajib dengan kode etiknya, ya agar informasi itu betul-betul diketahui kebenarannya. Nah, misalnya juga menggunakan produk AI di jurnalistik, misalnya di berita-berita tertentu, misalnya untuk misalnya grafis, ilustrasi misalnya, wajib juga disertakan misalnya bahwa ini Sumbernya AI. digenerasi dengan AI. Karena nanti kita khawatir juga nanti, kalau sekarang mungkin ngomongnya masih ini asli, ini AI. Kalau sekarang kayaknya masih begitu ya, Prof. Tapi kalau ini asli, ini tidak kalau sekarang. Jadi AI itu dianggap tidak asli. Kan sekarang seperti itu misalnya. Nah, ke depan bisa jadi, nggak tahu. Ini bukan lagi begitu orang melihat. Ini produksi manusia, ini produksi AI. Nah, bisa jadi ke depan seperti itu. Nah, kemudian juga pemerintah, boleh ya, Boleh. pemerintah sedikit. Menanggapi kemajuan atau kehadiran teknologi baru ini, harusnya itu ya tanggapinya itu tidak melulu lewat peraturan dulu. Misalnya katakanlah di internet itu, kalau menurut saya ditanggapinya lewat UIT itu menurut saya keliru. Tetapi bagaimana menanggapinya ketika sebuah teknologi atau pengetahuan baru hadir adalah dengan literasi, edukasi. Katakanlah misalnya internet, pengetahuan terkait internet. Mungkin saudara-saudara kita di kabupaten kota misalnya, atau di sinilah katakanlah, dia bisa sendiri dengan internetnya. Apakah pemerintah punya beban misalnya memasukkannya untuk generasi berikutnya, paling tidak itu ke kurikulum sekolah misalnya? Itu pembelajaran yang resmi. Apalagi sekarang misalnya internet itu sangat dekat, bukan lagi barang yang gimana, itu udah jadi keseharian, udah jadi keseharian kita. Tapi bagaimana kemudian pemerintah misalnya hadir di sini, dia tidak melulu langsung ke aturan yang misalnya menghukum atau membatasi. Sebelum ini dibuat, saya pikir pemerintah perlu hadir di level edukasi dan literasi. Mungkin itu kalau secara umum. Dan tentu kalau di dunia jurnalistik, ya seperti kita katakan tadi, tidak ada yang berubah ketika kode etik itu benar-benar Jadi pegangan. Ya, paling nanti urusan media yang berubah. Sedangkan cara mencari informasi oke beda, tapi kemudian cara menguji informasi, kemudian menyajikan, menulis itu
masih bisa dilakukan dengan 11 kode etik jurnalistik itu sendiri. Hanya saja mungkin media yang berubah, kemudian Dewan Pers juga menghadirkan pedoman-pedoman baru untuk medianya. Itu mungkin kira-kira Pak Adir. Oke, baik. Prof KBA berikutnya, silakan. Ya, terima kasih Pak Dr. Mukhlis Ilyas. AI ini memberikan kita satu fase baru, early warning system. Jadi kalau early warning system imun masyarakat tidak kita jaga, meskipun dalam dugaan saya kita nggak bisa lawan dan nggak bisa membendung ya ini. Cuma yang paling penting adalah tadi saya katakan di awal, kita bicara tentang taste, rasa, kemudian di mana mungkin robot AI tidak bisa masuk, tapi ini saya rasa mereka akan masuk. Nah, di sini tugas besar kita adalah, kata kami di antropologi, bagaimana kita mengenerate satu etika baru, Pak. A new etika baru, kemudian norma baru, dan nilai baru. Nah, terlepas nantilah proses perilaku masyarakat yang berubah. Ya. Tapi kalau etika, norm, dan nilai ini tidak ada yang peduli, maka apa yang terjadi hari ini, AI akan memberikan satu dampak, dugaan saya masih terhadap anomi dalam masyarakat, tapi bisa juga nanti menjadi anomali, dan sekarang juga bisa berubah menjadi patologi. Ini kalau kita lihat dari perspektif sosiologisnya ya. Nah, jadi ke depan kita berharap masyarakat harus benar-benar diberikan pengetahuan ini. How you prepare, bagaimana mempersiapkan, bukan hanya infrastruktur pikiran, tapi juga infrastruktur kesadaran mereka. Dan ini harus beritahu, Pak. Jadi urang Acehnya harus terpegang. Tapi kita jangan menghujat dia, karena dia sudah berubah sekarang. Yang perlu diberikan kepada mereka adalah apa yang menjadi opsi-opsi jika mereka berbuat seperti ini, Pak. Karena kalau kita orang Aceh kan semakin banyak kita ngomong berubui, jawaban dia pasti kon. Walaupun dia ngomong setuju kan, jarang sekali kita bisa merubah orang Aceh itu kalau kita ngomong, oh menang, oh laginya, Leharkat. berarti itu udah dia papis, udah dia akui. setuju. Tapi dia dapat karang aku kon, menang. Nah, jadi inilah mungkin forum ini telah memberikan kita pencerahan, dan kami dari FKDM betul-betul menjadikan tagline masalah ini, kewaspadaan AI, sebagai salah satu tema besar untuk mengkampanyekan, memberikan kesadaran dan pendidikan kepada masyarakat. Terima kasih kepada Kesbang yang selalu memfasilitasi, terima kasih kepada Sako TV dan juga kepada Bapak Diskupinsa. Sandi Pak Udin ya Pak ya. Dan juga teman-teman dari AJI, semoga ini menjadi mitra strategis dari FKDM. Demikian Pak Dir. Baik. Berikutnya Pak Yudi, silakan Pak Yudi closingnya. Ini tadi beberapa masukan juga mungkin kalau perlu direspon. Terkait masalah AI ini sebenarnya perlu kita cermati satu-satu. Suruh kita hanya penikmat pekonsumsi tadi bahasanya. Nah, dengan latar belakang budaya, agama, sosialnya lah. Nah, tinggal saya lihat dari regulasi pemerintah. Dari pemerintah belum ada aturan khusus. Aturan khusus yang membatasi khusus untuk AI. Ya, tujuan untuk aturan itu atau regulasi itu ada norma-norma, aturan-aturan yang boleh atau yang tidak. Nah, apabila baru memang arah sana sudah, harapannya kekhawatiran kita itu terhadap ini, kekhawatiran sangat khawatir tentang bocor data pribadi. Data pribadi itu bisa terdampak. Nah, itu sudah. Kemudian masalah aturan teknologinya sudah. Kemudian masalah aturan etikanya sudah. Kemudian aturan keamanan sibernya sudah.
cuma belum terbungkus dengan AI. Belum, masih terpecah-pecah. Nah, ini ke depan ini mungkin dijadikan satu regulasi dengan hal yang pokok tadi yang saya bilang saya sampaikan. Data pribadi itu sangat krusial, sangat bahaya. Dengan data pribadi si A tahu, saya tahu berapa punya utang. Saya tahu berapa punya istri sebelumnya ada. Sedap kali. Nah, kayak gitu. Nah, itu dari segi dari segi pandangan saya dari pemerintah, ya mudah-mudahan ya kita eksis. AI itu dari pandangan dari teknologi itu sangat membantu, sangat banyak membantu. Saya pribadi aja kadang-kadang ya maklum ada faktor umur ya, ada pelupa. Ya saya istilahnya gel ini apa? Tapi nggak serta merta kok saya itu saya kadang AI ini juga nyeleneh. Nggak tepat jawabannya. Karena ya ini bisa menipu juga. Dan nipu juga. Nah, makanya tinggal nanti ya terhubung dari itu, ayo sebelum keluarnya aturan yang resmi dari pemerintah, kita mantapkan literasi digital kita. Arah kemana mau kita buat? Dengan pendekatan agama. Itu aja. Kalau kita di Aceh pendekatan agama. Agama itu yang bisa memfilter yang sifatnya kejahatan, kemaksiatan. Nah, dengan ada pertemuan ini mungkin ada pertemuan yang lebih lanjut, menggali, menambah wawasan yang bermanfaat untuk Aceh khususnya dan pemerintah pusat umumnya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak-bapak, makasih Pak Reza, makasih Prof. KPA, makasih Pak Yudi. Luar biasa kehadirannya ini seperti 2 SKS ya. Dan ini para peserta Pak Dedi semuanya, Bu Nera semuanya ini bisa menikmati juga hari ini. Demikian barangkali podcast kita, podcast kewaspadaan yang diselenggarakan oleh Kesbangpol. Ini di ruang yang sangat luar biasa, ruang memorial perdamaian. Dan kita akan berjumpa di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika video ini bermanfaat untuk Anda, silakan subscribe, like, dan nyalakan loncengnya.